ketika ya beliau ini datang ke tempat ini bareng apa betul? Bareng. Nah, berarti bagaimana cara salamnya? Nah, makanya ketika Rasulullah salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullah, sahabat langsung Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kalau misalkan Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, makmum baru salam. Berarti bareng apa enggak? Betul, ya. Nah, nanti sampean lihat sendiri di situ, ya. Kalau yang Riyadhus Shalihin seperti yang di Bapak Rom, ini nomornya insya Allah 418. Tapi kalau yang seperti Pak Nur, ya, itu nomor 417. Itu kisahnya agak panjang. Nanti di tengah-tengah itu ada nih mutafakun alaih yang meriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sahih apa enggak kira-kira? Kalau Bukhari Muslim sahih apa enggak? Sahih. Nah, kita kembali di sini ya. Kembali di sini. Memang secara kasat mata kok kayak gini cara pembagiannya. Karena orang itu yang tidak paham itu mengukurnya dengan ukuran dirinya sendiri, ya. Seharusnya kami yang didahulukan kayak gitu. Nah, terus kemudian ini Ibnu Mas'ud. Di mau. Dia tuh artinya apa? Dia yang dimaksud di sini Nabi yang dituduh tuh. Oh, Nabi itu gak adil caranya bagi koyok ini. Nah, Nabi itu tidak mencari ridhonya Allah Ta'ala. Terus kemudian fakultu, Ibnu Mas'ud mengatakan pada dirinya. Artinya apa mengatakan pada dirinya itu? Ya, dia punya maksud, punya niat gitu ya. Ya, jadi dia berniat ini, wallahi demi Allah, la ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini benar-benar demi Allah saya akan laporkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Mas'ud punya niat, tekad yang bulat, ingin melaporkan orang yang mereka telah berani menyalahkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Terus kemudian fa'ataituhu, maka aku datang, Ibnu Mas'ud, aku datang kepada Nabi. Fa'akhbaratuhu, kemudian aku kabarkan kepada Nabi bima qala, dengan apa yang telah dikatakan oleh orang tersebut. Ya. Ini dilaporkan oleh Ibnu Mas'ud. Lantas kemudian apa? Setelah Rasulullah mendengar berita itu, di sana diantaranya dikatakan bahwasanya fataghayyara wajhuhu. Fataghayyar niku berubahlah, ya, berubahlah wajah beliau. Yang tadinya wajahnya misalkan kelihatan orang yang tidak ada masalah, tiba-tiba seperti wajahnya orang yang ada masalah. Wajah itu kan cerminan, Mbak ya. Wajah, mata, bibir itu kan cerminan gitu. Cerminan dari isi hati. Oh, ini wong seneng ya. Nek seneng itu biasanya koyok bulan sabit tanggal 1. Ngoten niku nggih. Kalau bulan sabit tanggal 1 2 3 4 misalkan ya, lambene munggah. Nek wong seneng. Engko nek gak percaya ngoco. Ya kalau gak percaya ngoco. Wong seneng lambene munggah ngene, Pak. Sret ngene. Nah, kene ini munggah ini. Tapi nek wong gak seneng lambene pucuke mudhun, ya. Lah kayak gitu. Kayak napa nek mudhun ngoten niku. Apa kayak bulan sing kate entek. Ya. Nah, semacam itu bisa dilihat dari wajah, dari tampilan wajah. Nah, Rasulullah berubah wajahnya pada waktu itu. Hatta kana kasirfi, maka beliau, wajah beliau itu seperti kasirfi itu seperti kesumba, Pak. Seperti wajah yang disumba. Sehingga yang asalnya putih kuning menjadi merah, gitu ya, menjadi merah. Sumakola, kemudian beliau mengatakan famayadilu idza lam ya'tilillah famayadilu, siapakah yang lebih adil idza lam ya'tilillah wa rasuluhu, ya. Siapa yang lebih adil? Idza, ketika lam dianggap tidak, ya gitu ya. Lam ya'dilillah wa rasuluh. Ketika
Allah dan Rasulnya itu dianggap tidak adil. Siapa yang lebih adil? Artinya apa? Dari Allah dan Rasulnya. Kok sampai Allah dan Rasulnya dianggap tidak adil? Nah, terus kemudian Sumakola, kemudian Rasulullah SAW bersabda, Yarhamullahu Musa, semoga Allah merahmati kepada Nabi Musa. Qad udhiya bi aktsara min hadza. Maka Nabi Musa itu telah disakiti. Siapa yang menyakiti kaumnya? Itu yang lebih besar, lebih parah daripada ucapan orang ini. Artinya dengan apa yang dituduhkan kepada Rasulullah. Nabi Musa itu dituduh dengan tuduhan yang sangat menyakitkan hati, ya. Nah itu peristiwanya nanti bisa dilihat di dalam surat surat Al-Qasas, ya, surat 28 di ayat yang ke-79 dan ayat 80, ya. Nah, sampai catat saja kalau mau dilihat nanti, ya. Jadi surat Al-Qasas itu peristiwanya Nabi Musa. Nah, kalau kisahnya bagaimana? Ketika Nabi Musa alaihissalam itu beliau mandi di sungai. Nah, sedangkan di sebelah sana kaum Bani Israel itu pun juga mandi di sungai. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya mereka itu mandi bareng-bareng, bahkan jarak antara laki-laki perempuan tidak jauh di situ. Oh, oke. Nek mandi di sungai kerasan kurang ning ngono iku. Oh, Pak Rom kerasa lu Mbak Siti. Waduh karo Siti. Ya, nah, misalkan kayak gitu. Terus kemudian Nabi Musa itu selalu menyendiri, nggak mau bersama. Oh, terus akhirnya digosipkan oleh mereka bahwasanya Musa itu sedang kena penyakit, istilahnya kalau itu kondor atau saat niki istilahnya hernia, ya, hernia. Nah, kalau ngoten niku, oh Musa mesti ayung dia kena penyakit kondor. Ya, artinya apa? Abnormal. Gitu. Jadi itunya tidak normal, itu. Nah, sehingga pada waktu itu ketika Nabi Musa itu tidak ngerti, ya, tidak tahu kalau digosipkan, digunjing kayak begitu. Terus kemudian Nabi Musa seperti biasa mandi, melepaskan pakaiannya, ditaruh di atas batu di pinggir sungai di situ. Qadarullah batu itu melayu, ya, batu itu menggelinding. Nek cara menurut akal batu menggelinding itu apa yang di atas batu itu jatuh apa enggak? Tapi nyatanya orang jatuh kok di staples nih waktu ngoten, ya. Sehingga bajunya Nabi Musa itu dibawa lari oleh batu. Ini masuk akal apa ora batu kok tiba-tiba copot tekok nggone paling glinding ngoten niku. Kalau nggawa bajunya Nabi Musa. Ah, di sana Nabi Musa melihat bajunya terbawa ini, dia lupa kalau dirinya sedang dalam keadaan tidak berbusana. Kemudian Musa langsung mentas. Ya keluar dari sungai, lari mengejar batu. Nah, batu yang dikejar tadi ternyata ketika Nabi Musa sudah lari cepat, batunya lebih cepat lagi sampai akhirnya melewati di kalangan orang-orang Bani Israil yang sedang mandi-mandi tadi. Berapa banyak? Wallahu a'lam, sangat banyak. Nah, semacam sehingga kok semua yang mau melihat bisa melihat Nabi Musa ternyata tidak seperti yang dituduhkan. Nabi Musa itu sehat, bugar dan normal, semacam itu. Ini dituduhkan kepada Nabi Musa. Lagi dirui sak Bani Israil, coba bayangkan, ya, sak Bani Israil, atau orang-orang Bani Israil lah, adalah semacam itu. Sebagian besarnya mereka mengetahui, sehingga dengan semacam itu mengkanter itu bahasa Indonesia ini. Jadi menepis anggapan yang selama ini dianggapkan, dituduhkan kepada Nabi Musa. Sehingga dengan sendirinya para penggunjing ini akan merasa malu, ya, karena apa? Tidak dipercaya lagi oleh umat. Nah, seperti orang dituduh, misalkan orang dituduh, oh, iku sik mahasiswi, sik kuliah, saiki kok bolak-balik neng omah kok haek ae. Adik nek metu gawe daster, ya, misalkan kok ngoten niku. Wah, ya aku kapan kok kok digonceng arek lanang. Ya, padahal arek lanang itu Pak Lii, misalkan gitu. Oleh ora Pak Lii gonceng ponakane? Hari. Ya, oleh. Ya, gonceng gak sido. Lah kayak ngoten niku tapi akhirnya apa? Masyarakat yang ngerti, oh paling anu sampai akhirnya terjadilah kesimpulan
bahwasanya mahasiswi itu telah hamil. Ya. Terus kemudian akhirnya sudah tersebar. Ya. Begitu tersebar sampai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Kalau orang hamil itu tambah cilik apa tambah gede? Tambah gede. Akhirnya tambah kelihatan apa tambah tidak kelihatan? Tambah kelihatan. Ternyata tidak terjadi perubahan pada tubuhnya si mahasiswi tadi sampai 6 bulan misalkan. Nah, akhirnya kewirangan apa enggak orang-orang yang telah menggunjingnya tadi? Nah, akhirnya terbantahkan dengan apa? Dengan fakta itu, ya. Nah, ini hamil kok. Biar ini jarimu biar wariku ini. Nah, ternyata tidak, ya. Nah, tuh. Dah. Akhirnya Rasulullah SAW beliau membandingkan antara kesedihan beliau yang dituduh tidak adil, ya, ini ternyata lebih besar lagi kesedihan yang dialami oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa dituduh dengan tuduhan yang menyakitkan, ya. Terus kemudian fasobaro, maka Nabi Musa itu sabar. Fakultu, aku Ibnu Mas'ud ini mengatakan, maksudnya mengatakan di dalam hatinya atau berniat di dalam hatinya, la jaroma, ya, aku tidak akan lagi, ya, tidak akan lagi apa, la arfa'u ilahi, menyampaikan, mengangkat, maksudnya aku tidak akan lagi menyampaikan ilahi kepada beliau Nabi ba'daha, sesudah kejadian ini, hadisan satu laporan pun. Artinya kalau terjadi ada seseorang yang mengatakan yang senada dengan ucapan itu tadi, menuduh Rasulullah begini dan begitu, maka kalau Ibnu Mas'ud tahu tidak akan melaporkan kepada Nabi. Kenapa? Karena karena apa? Ibnu Mas'ud tidak menginginkan Nabi itu marah, ya. Jadi getun, Ibnu Mas'ud itu getun. Tetapi pada akhirnya di sini juga menjadi hukum, ya, menjadi hukum, ya. Sehingga apa? Akhirnya Rasulullah ini kalau mendapatkan laporan begitu, Rasulullah hanya mengatakan tuh, siapa lagi orang yang lebih adil daripada Allah dan Rasulnya? Apa ada orang yang lebih adil dari Allah dan Rasulnya dalam pembagian tersebut, ya. Nah, sehingga apa? Di dalam keterangan yang lain bahwasanya sebagian diberi yang berlebihan seperti itu, sebagian yang lain tidak mendapatkan bagian, memang tidak diberi bagian oleh Rasulullah. Ini dari istilahnya apa? Pasukan yang dari Madinah tersebut itu tidak mendapatkan sebagian, atau mungkin sebagiannya tidak mendapatkan, ya. Lah dengan desa-desa semacam ini kan orang Mekah nanti akan kembali ke Mekah, sedangkan orang Madinah akan pulang ke Madinah, ya. Bukannya Rasulullah itu membenci, bukannya Rasulullah itu pilih kasih, tidak. Mereka pulang dengan harta, sedangkan kalian pulang bersama Nabi Allah. Sehingga para sahabat tadi merasa, ya Allah, ternyata harta yang paling berharga itu adalah bersama Rasulullah SAW. Harta dunia Pak, sebanyak apapun bisa habis enggak? Bisa. Kalaulah tidak habis, orangnya mati, hartanya untuk apa? Ditinggal enggak? Bermanfaat enggak bagi dia? Dia tidak ada manfaatnya. Kan masih diteror di kuburan kan orang manfaatnya. Katanya blonjo di kuburan, ya, tidak ada manfaatnya. Itulah sebabnya maka Rasulullah SAW menguatkan, sehingga Pak, para sahabat itu hatinya menjadi longgar. Oh, ternyata tujuan Rasulullah itu seperti ini, ya. Nah, semacam itu, sehingga orang-orang yang selama ini menuduh kurang baik kepada Rasulullah, akhirnya mereka terbantahkan, ya. Akhirnya memahami dengan sendirinya. Nah, ini nanti juga sampai di dalam hadis sudah lewat apa belum kisahnya ini Uyainah bin Hisn. Nah, itu nanti akan berlanjut, ya. Uyainah bin Hisn termasuk tokoh yang ada di Mekah yang baru masuk Islam, kemudian dilunakkan hatinya, terus kemudian ternyata tidak cukup hanya sekali itu saja. Maka tiap tahun mereka itu tetap mendapatkan bagian dari Baitul Mal. Sik dikirimi Pak sama Rasulullah. Zaman Abu Bakar sik dikirimi lagi, ya. Tokoh-tokoh yang masih dilunakkan hatinya. Ya, terus kemudian apa? Setelah itu di zaman Umar stop, dipangkas. Nah, di zaman Umar stop, ya. Karena apa? Kalaulah yang namanya mu'alaf itu baru beberapa
hari saja masuk Islam, beberapa bulan saja masuk Islam. Nah ini sudah bertahun-tahun kok sih jagakno. Akhirnya di zaman Umar karena perkembangan muslimin semakin besar dan pembiayaan pendanaan untuk menyebarkan syariat ini semakin luas sehingga semakin besar juga anggarannya. Sehingga Umar memangkas daripada orang-orang yang mu'alaf sekarang dianggap sudah tidak mu'alaf lagi. Ya. Jadi nanti akan ada kisah seperti itu. Sehingga Uyainah datang ke Madinah terus kemudian istilahnya apa? Mencaci kepada Umar. Ya, hampir saja Umar memukul atau istilahnya menghukum orang tersebut. Ya. Nah, ini tadi diantaranya tentang kisah perang Hunain. Karena di situ tidak disebutkan sejarahnya. Dalam peristiwa Hunain tiba-tiba Rasulullah membagi, kan gitu kan? Ya, artinya ya di dalam di hari Hunain, artinya di dalam pertempuran Hunain sampai terjadilah di sana kemenangan bagi kaum muslimin. Kemudian mereka mendapatkan rampasan perang. Yang dibagi ini adalah rampasan perang. Sakit dipaham? Insya Allah Pak. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak, Pak. Makanya kalau pembagian ini Bapak Ibu, misalkan dalam satu keluarga, ya, Bapak Ibu punya anak-anak gitu ya. Yang namanya pembagian itu, namanya pembagian yang adil untuk anak-anak itu bagaimana? Ya, kira-kira sama nggak pembagian ini sangune anak sing TK, sangune anak SD, SMP, SMA, karo sing perguruan tinggi? Sama apa enggak? Kalau misalkan dibikin sama, nek dibikin sama itu misalkan acuannya yang mana? Yang TK apa yang perguruan tinggi? Kalau yang TK, misalkan sangone 2.000, ya, mari ngono sing kuliah juga sangoni 2.000. Ini malah kon melaku, ya. Nah semacam itu malah pembagian yang adil apa enggak? Kalau seandainya acuannya yang mahasiswa, pinten sangune arek mahasiswa? 10.000. 10.000. Ya. Apa sengan langsung per semester pisan? Ya, wes kita tak wae sangu per semester ya. Sak semester padha karo SPP ini kampus misalkan, ya. Nah, ini kalau misalkan acuannya yang kuliah wis sangune 20.000, sing TK kei 20.000 terus kemudian bisa memanfaatkan apa enggak? Enggak ngerti, ya. Makanya namanya keadilan itu adalah disesuaikan dengan keperluannya. Tuh, ya.